Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang hingga hari ini, detik ini Allah masih beri kita kenikmatan berupa kenikmatan iman, Islam sempat sehat sehingga kita bisa berkumpul bermuajah untuk talaqul ilmi. Insyaallah semoga Allah berkahi ilmu kita. Selawat salam kita haturkan kepada Nabi kita, junjungan kita, saudara kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semoga kita termasuk umatnya yang kelak di hari kiamat mendapat syafaat dari beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan pembahasan kita di kitab Riyadhus Shalihin. Terakhir kita masuk di hadis ke-445 nggih. Kemarin 445, sekarang bab baru berarti ini. Bab baru, bab ke 54. Babu fadlil buka min khasyatillahi ta'ala wa syauqan ilaihi. Bab fadli, keutamaan al-buka, menangis, min khasyatillah, karena takut kepada Allah. Nangis karena takut itu ada keutamaan yang luar biasa. Dan keutamaan syauqan ilaihi, syauq rindu, nggih, rindu ilaihi, rindu, syauqan rindu, kangen, rindu, nggih, rindu. Dia bingung rindu apa, kangen. Rindu sama Allah. Iya. Nggih, rindu sama Allah. Nah nanti tetap dipanggil mati no ya. Lah, karena kan kita berdoanya napa kemarin niku napa? Bukan niku kemarin nih. Kita kan Ada doanya itu Nggih. apa ini kok ika. nggih, kita kan jangan mengharapkan kematian. La yataman ahadumul mauta, jangan mengharapkan kematian, tapi kita berdoa, ya Allah, jika hidup itu baik untukku maka hidupkanlah aku, jika mati itu baik untukku maka matikanlah aku, wafatkanlah aku. Ya, berarti kan kita tidak tahu mana yang terbaik untuk kita. Ya, hidup, kalau misalkan hidup itu baik ya semoga diberi kehidupan. Tapi kok ternyata kok malah hidup semakin buruk kan, semakin malah tambah dosanya, malah semakin jauh dari Allah, malah menyekutukan Ya, Allah. dimatikan. Wis lebih baik kan dimatikan kan. Maka kita mintanya yang terbaik, hidup atau mati, bahkan kita nggak tahu mana yang terbaik Nggih. untuk kita. Ini. Buka ini bentuk apa? Buka niki masdar dari baka ya bagi. Ini. Baka iya bagi. Buka. Ini. Buka. Bukan buka puasa nih. Baka ya bagi, buka, menangis. Tapi meniki menangisnya karena Allah, karena menangis itu kan macam-macam. Ada yang menangis karena sedih, ada yang menangis karena oh, Tangis bahagia. nangis bahagia, ada yang menangis karena apa? Mungkin kalau di dalam Al-Quran menangis menyesal karena dulu nggak beramal soleh di dunia. Mungkin ada di dalam Al-Quran juga nangis karena nggak bisa ikut jihad di jalan Allah. Ada menangis karena apa? Kehilangan harta ya sedih ya. Kehilangan harta, atau Termasuk kalau sedih. Nabi Yakub niku sampai menangis sampai buta. Kangen sama anaknya. Nggih, karena sedih anaknya. Sedih. Nggih, meninggal dunia anaknya, hilang, meninggal dunia pikirannya niku. Ya, anak yang sangat dicintainya Nabi Yusuf. Ya, sampai disebutkan dalam Al-Qur'an ini nggih, matanya niku sampai buta, putih buta.
Wa syauqan ilaihi, artinya kita niku harusnya rindu kepada Allah, karena yang paling kita rindukan itu surganya Allah, napa Allah. Kadang-kadang kan orang ini kan Rindunya pada Allah. harusnya pada Allah gitu. Kadang-kadang kok Surganya terserah Allah saja. surganya terserah Allah saja, karena surga itu kan ya Kan GR gitu loh, kalau rindunya ke surga itu kan GR. Kalau rindunya kepada Allah itu kan Allah Rahman Rahim. karena surga itu kan ya hadiah dari Allah. Masa kita mencintai hadiah, misalkan jenengan dikasih hadiah kali Pak sinten? Suami. Suami lah kata nggih. Jenengan cinta kepada hadiahnya, apa cinta kepada suaminya? Sampai kapiane. Nggih, harusnya kan kita cinta. Walaupun kecil. Harusnya cinta kepada suaminya. Harusnya kan sama, surga itu hadiah. Harusnya yang kita cinta itu ya Allah. Jangan mengejar hadiahnya ya. Nggih, jangan mengejar hadiahnya, tapi mengejar cintanya Allah niku. Tayyib. Kalau Allah, ini ayat yang pertama kita baca. Kalau Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, di surah Al-Isra ayat yang ke-109, wa yakhiruna lil adqani yabkuna wa yaziduhum khusyu'a. Yakhiruna menyungkurkan, lil adqan, adqan dagu, dagu. Maksudnya dagu ini adalah wajah nggih. Menyungkurkan dagu misalnya menyungkurkan wajah, yang sujud. Ya bakuna menangis. Wa yaziduhum dan bertambah kepada mereka niku khusyu'a, tambah khusyuk. Wa yakhiruna dan menyungkurkan adqan tadi dagu-dagu nggih. Dagu niki jamak dari zaqanun. Dagu-dagu maksudnya menyungkurkan muka-muka mereka bersujud kepada Allah, ya bekun nangis. Nah, bersujud sambil nangis maka tambah khusyuk. Nggih. Sholatnya. Nggih. Kalau menangisnya nggak sambil sujud gimana? Nangisnya nggak sambil sujud mboten napa? Oh iya, maksudnya pas dikir wirid kayaknya Nggih. bisa sambil itu nangis gitu, nggak paham. Nggih. Ini membaca Al-Quran. Yes. Atau misalkan seperti para imam, kalau kita kadang-kadang mendengar napa Ayat-ayat. nggih baca ayat Imam Sudes nggih baca ayat Al-Qur'an niku sampai nangis nggih. Tapi bagusnya sujud ya. Niki sujud bagus sekali karena niki kan betul-betul posisi yang paling dekat antara hamba dengan Allah ini adalah ketika sujud. Nggih. Kalau sujud Maka sujud ini sangat indah sekali ketika orang itu kok sujud sambil nangis, maka akan bertambah kekhusyukannya. Maka yaziduhum, yazid ini kan siapa nih yang menambah nih? Allah kan ngaten nggih. Kalau di dalam fi'ilnya niki yaziduhum, Allah menambah mereka kekhusyukan. Nggih. Tambah khusyuk, tambah dekat kepada Allah, tambah iman kepada Allah. Maka niki Masya Allah ini luar biasa orang yang sujudnya niku ya dinikmati. Kadang-kadang kan orang niku sholat niku hanya untuk formalitas atau ya menggugurkan kewajiban saja. Wis sholat rampung ya cepet dangdang ya. Karena wis ditunggu kalau ibu-ibu liyane. Berarti itu sholat wajib padahal kalau enaknya kalau sholat sunat itu sesuka kita, itu mau nangisnya lama mau apa. Kalau wajib kan berjamaah sesuai imamnya. Kalau nangisnya nggak bisa tenanan. Etak-etakan ketinggalan. Berarti apik banget nek pas bisa. Memang kalau sholat wajib
memang lebih dianjurkan untuk tidak berlama-lama, ya ringan-ringan saja. Kalau jamaah Mbak, Iya. kalau di rumah sendiri ya boleh lama. Iya pas tahajud itu mungkin Iya. ya. Maka sholat-sholat yang sunah-sunah, terutama sholat malam, sholat tahajud niku waktu yang sangat indah untuk kita niku bisa menangisi dosa-dosa kita, ya, untuk menangis karena takut kepada Allah, ya, mencurahkan atau ya kesedihan kita nopo-nopo semuanya niki dicurahkan, karena sebagaimana ada Nabi Yakub tadi nggih, nangis karena sedih kehilangan anaknya niku diperbolehkan apa mboten? Ya boleh, nggak apa-apa. Boleh nggih. Otomatis kok itu. Sampai nangis sampai buta ngoten niku tetap diperbolehkan. Ya cinta itu. Nggih. Jangan boleh meratap. Mana ngetehnya Lah, yang seperti ini kan ngapunten nggih, karena nangisnya kan sampai setiap hari itu nangis. Boleh ya. Nggih sampai buta. Lah seperti ini tetap diperbolehkan apa mboten? Gimana kok sampai gitu ya, kan itu kehendak Allah. Nggih. Kadang-kadang kan Nabi Yakub apa ya ora ngerti kan enggak gitu. Ternyata kalau kita lihat di ayat yang lain, Nabi Yakub itu mengatakan innama ashku bathi wa husni ilallah. Dalam ayat yang lain itu aku itu mencurahkan kesedihanku itu kepada Allah. Ya nangis tapi mencurahkan kesedihan itu kepada Allah. Tidak sampai putus asa. Nggih, ketika anaknya meninggal dunia nggak sampai bunuh diri, nggak sampai putus asa. Nah, sekarang nangisnya karena putus asa, bukan karena asyku la Allah. Nggih. Beda. Nggih. Artinya kalau misalkan ada orang yang nangis kesedihan ini, orang tercintanya itu meninggal dunia, tapi betul-betul mencurahkan kesedihannya kepada Allah, ini lah baksa, tidak apa-apa, karena Nabi Yakub pun seperti itu juga. Berarti kalau sholat itu sujud terakhir ya Pak ya? Enaknya gitu loh, sujud terakhir. Tiap sujud Tidak terakhir. harus. Tiap sujudnya itu loh, pas sholat Iya. tahajud, sujud terakhir. Nanti kalau sudah sujud pertama nangis lupa, dia dikira sujudnya sudah 2. Dan nangisnya sudah Boleh. Nggih bisa. Tapi kadang-kadang kan setiap orang itu momentumnya beda-beda. Oh iya. Nggih. Nangis nunggu terakhir. Kok bisa nangis? Nggih. Ditaske aja Nggih, sujud. pokoknya momentumnya. Nangis tenanan ya. Nggih, momentumnya pas awal kok Pas. sedih banget apa mencurahkan Ayat yang dibaca niku. pas. Nggih. Niku mboten napa-napa. Boleh ya? Mboten napa-napa. Iya. Nggih. Kok sak pingin nih pas. Nggih, sak Pengen pikine nangis momen. Mbak. Sujud terakhir Nggih. biasanya nangis. Karena orang yang khusyuk itu kan susah nggih, enggak setiap orang itu bisa khusyuk. Ibu-ibu. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khusyiin. Itu kan susah orang khusyuk, dan salah satu yang menyebabkan khusyuk niku adalah niki nangis di dalam salat kita. Nggih, salat kita, sujud kita nih. Betul-betul menikmati salat, bukan hanya tidak lalai di dalam salat. Niku ayat yang pertama di bab ini. Ayat yang kedua kita baca waqala ta'ala, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, afa min hadzal hadisi ta'jabun. Apakah maka min dari hadzal hadisi. Hadza ini hadis berita apa? Berita hari kiamat maksudnya niki di surah An-Najm. Apa min hadzal hadisi ta'jabun, kalian heran? Apakah dari berita hari kiamat ini kalian terheran-heran? Wa tadhakuna wa la tabkun. Wa tadhakuna, kalian malah tertawa, wa la tabkun, dan tidak menangis. Heran malah tertawa kan ngaten nggih. Kadang-kadang orang niku heran. Iya, kadang belajar tahsin itu kadang nangis-nangisan. Lihat bacaan itu yang meletot itu pada tertawa. Ya maksudnya kan ini kan beli deloknya ora karena iki. Manusia Aku ya tahu, dan tidak bisa menghindar dari tidak tertawa. Ya iyalah. Padahal kita lagi membaca kitabullah. Ya, tapi kan berbeda. Berbeda. Nggih. Kalau niku mboten napa-napa, maksudnya kan napa Ya, terbata-bata pasti ya, niku sudah dapat Kayak paham. sama
di antara ibu-ibu saling menertawakan di antara Iya. ibu-ibu mereka, tapi insya Allah nggak sampai hati, saling Iya. memaafkan juga. Ning Iya, guyu di bagus. anu rotok bacaane lucu Lucu ya. diguyu. Bukan karena ngece, Mbak. Ya aku tahu. Nggih. Tapi kalau kita lihat ini yang dibaca kitabullah masa Nggih, mungkin di Tawakan Pak. waktu-waktu lain. Nggih, mungkin memang lucu banget. Mungkin kalau tafsir gitu beda gitu. Iya. Baca tafsir. Iya. Iya. Aku menghadap tak hari guyu padha guyu ngakak. Nggih. Malah hiburan kayak ini. Nggih, mungkin kalau momentum yang lain mungkin lebih khusyuk kan ngoten nggih. Kalau seperti memang ya mau nggak mau itu terbawa situasi. Pasti ya. Nggih. Lucu tenan kayak. Ya, dan bukan karena untuk mengejek atau apa. Ya, yang nggak boleh kan ngejek kan ngoten nggih, mencela nggak boleh. Oh iya. Udah saling memaafkan, udah saling memahami. Nggih. Baik, niku 2 ayat atau 3 ayat dari bab ini, bab keutamaan menangis karena takut kepada Allah dan rindu kepadanya. Kita baca hadis yang pertama dari bab ini, hadis yang ke-449. Bismillah wa an ibni Mas'udin, dan dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, semoga Allah meridainya. Qala li an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Qala, berkata li kepadaku sinten an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi SAW mengatakan kepada Ibnu Mas'ud, napa? Iqra' alayyal Qur'an. Wahai Ibnu Mas'ud, bacakan alayya untukku. Alayya bukan alin nggih. Ayah, kalau di sini ayah. Ayya. Oh, berarti an. An plus ya? Nggih. An ayya ta? Apa niku? Nggih. Kalau sini Masa ayah? Iya, Oh, berarti iya. dia- Nih kita aja kaya Niku kita berarti kurang- sebenarnya ayang alayang. Nggih, harusnya ada lamnya. Lamnya apa hilang napa? Cetakan hilang. Ali. Nggih. Alayya. Iqra' alayya. Bacakan atasku, maksudnya untukku, kepadaku. Al-Qur'ana Al-Qur'an. Qultu, maka Ibnu Mas'ud menjawab, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, aqra'u alaika wa alaika unzila. Bagaimana aku membacakan untukmu wahai Rasul, wa alaika, padahal kepadamu unzila, Al-Qur'an itu diturunkan. Ya Rasulullah, bagaimana aku membacakan untukmu? Ya piye iki? Masa aku kan maca kanggo panjenengan wahai Rasul. Sedangkan Al-Qur'an itu turun kepadamu. Ya, diturunkan kepadamu. Ya kaya piye mesti rada Nggih. nggih. Kiwuh nggih. Seakan-akan napa Ibnu Mas'ud ngajari Rasul, padahal enggak ngajari nggih. Nikah Rasul hanya meminta Ibnu Mas'ud untuk membacakan Al-Qur'an kepada beliau. Qala, nanti kita akan membahas kenapa sebabnya ya, apa sebabnya Rasulullah SAW menyuruh Ibnu Mas'ud untuk membacakan Al-Qur'an. Kita baca dulu. Qala, maka Rasulullah SAW menjawab, inni uhibbu, ini sesungguhnya aku mencintai, aku senang, an asma'ahu min ghairi, aku senang mendengar Al-Qur'an dari selainku, dari orang lain. Nggih. Jadi Rasulullah SAW dia senang mendengar bacaan Al-Qur'an dari orang lain. Maka nggih harusnya kita belajar dari sini juga nggih, senang mendengarkan bacaan Al-Qur'an orang lain. Faqara'tu, maka Ibnu Mas'ud membacakan alaihi kepada Rasul napa suratan nisa'i, surah An-Nisa. Dibacakan, Rasulullah mendengarkan ngoten nggih. Hatta, sampai jitu, aku sampai
ya aku datang sampai ila hadhil ayat, di ayat ini, ayat di surah An-Nisa ayat 41. Berarti ini kan disebutkan baca surah An-Nisa dari awal An-Nisa kemudian sampai ayat 41. Cukup panjang nih, padahal nih sampai 41. Sampai di ayat itu napa? Ibnu Mas'ud membaca fakaifa idza ji'na min kulli ummatin bi syahidin wa ji'na bika 'ala haula'i syahida. Fakaifa, maka bagaimana? Idza, apabila ji'na, kami datangkan, min kulli ummatin bi syahidin, kami datangkan kepada setiap umat bisyahidin, dengan seorang saksi. Maksudnya saksi ini adalah rasul. Kami datangkan kepada setiap umat itu adalah seorang rasul. Bagaimana jika kami datangkan seorang rasul kepada setiap umat? Maksudnya ini wajibna, dan kami datangkan bika, kepadamu, ala haula'i, atas haula'i, mereka itu, syahidan, seorang saksi. Maksudnya adalah rasul dijadikan saksi. Ini atas mereka nih, Rasul Muhammad ini dijadikan saksi sedangkan rasul atas umatnya. An-Nisa ayat 41. Ini cukup panjang. Ketika sampai di ayat ini, maka Rasulullah SAW mengatakan hasbukal ana, cukup sampai ini, hasbuk. Nah, ini salah satu pelajarannya. Kalau kita misalkan menyuruh seseorang untuk membaca kemudian cukup diucapkan hasbuk, cukup. Nah, kadang-kadang kan dalam pembelajaran, tolong bacakan ini, hasbuk, cukup. Ya, kamu baca ini, hasbuk, cukup. Kalau falas apa? Apa? Falas. Kholas. Ya, falas. Kholas sudah. Oh, ya. Kholas sudah sebenarnya. Sudah berarti pulang atau begitu. Nggih. Sebenarnya ya boleh-boleh saja mengatakan khalas, tapi niki sunnah yang paling bagus karena ini dari Rasul. Bacanya ngomongnya hasbuk, cukup. Hasbuk. Yakfi boleh sebenarnya. Cuman paling keren, paling pas dan paling ada sunnahnya nih. Itu ada hasbu jahanam itu juga ini. Hasbuhu benten niku, hasbuhu ya, maksudnya hasbuhu jahannam. Hasbuhu jahannam niki disuruh napa niki? Ya wong dosa kayak neraka wae. Ketok ya aku suruh gitu. Hasbuhu jahannam ya, maka memang napa jahannam di surah Al-Baqarah nggih 206. Wa idza qila taqilha akhadatul izzah bil ismi fahasbuhu jahannam. Hasbuhu jahannam. Nggih. Fahasbuhu jahannam, maka pantaslah bagi mereka jahannam, neraka jahannam. Ketika dikatakan bertakwalah kepada Allah, maka mereka malah bangkit dengan kesombongan untuk berbuat dosa, maka fahasbuhu jahannam, pantaslah mereka mendapatkan jahannam. Ini hasbuk, maknanya cukup sebenarnya, yakfi. Tapi niki langsung dari Rasul. Kalau cukup nggih itu dalam membaca Al-Qur'an niku dikatakan hasbukal an. Hasbuki gitu. Ya, niki ada riwayatnya. Faltafattu ilaihi, maka Ibnu Mas'ud menoleh ke arah Rasulullah. Menoleh ke arah Rasul. Ketika Ibnu Mas'ud menoleh ke arah Rasul, faidza ainahu yadrifani, ternyata kedua mata Rasul niku sedang berlinang air mata. Tadrifani, berlinang air mata. Kedua matanya niki tadrifani, berlinang air mata. Jadi Rasulullah SAW mengatakan cukup itu bukan
wis rampung wae wis cukup tak suara ngelek mboten ngoten nggih. Tapi karena untuk menahan nggih. tangis ya. Lagi Adanya mentadaburi tadi nggih. Lagi mentadaburi ayat niki kan disebutkan kan fakaifa idza jinna. Maka bagaimana jika kami datangkan kepada setiap umat itu seorang rasul dan kami datangkan engkau wahai Muhammad nggih sebagai rasul sebagai saksi bagi umatmu nggih. Kemudian ditadaburi niku sampai Rasulullah SAW itu nangis. Nggih. Itu rasul nggih. Sedangkan kalau kita kadang-kadang kalau hasbuk malah elek men suarane kan nggih. Nah, sekarang itu malah kadang khusuk itu karena bacaannya yang bagus, Nggih, bukan baca. secara Artinya Makna. maknanya itu Karena nggak orang ngerti mudeng ini. ngerti ini. dibudung loh Mbak sitik-sitiknya. Masih ada Lah waktu ya, untuk berarti ini belajar. ternyuh apa merarani bacaannya bagus karena enggak jadi makmum ya. Karena Nggih. bacaannya terdengar indah gitu loh. Nggih. Bukan dari sisi bisa menjiwai. Nggih. Nah, aku minta Ya, tentunya. Bapak. Menangis karena suara yang indah itu sudah bagus. Tapi lebih bagus lagi ketika Artinya nggih, mengerti maknanya niku sampai mentadaburi sampai nangis niku lebih baik lagi. Kan pada mengejar-ngejar pengen terawih atau pengen makmumi ya apa imami yang bacaannya Bagus, suaranya bagus. Nggak bisa nek berkata. Hal apakah itu loh Pak? Nggih. Ya itu. Saya naruh itu nangis, nek surga guyu, jannah guyu. Nggih. Ya orang nangis lah piye. Nyari imam yang suaranya bagus kalau kulhu dihindari gitu. Iya, no. Apakah itu seru Nggih. banget. Banyak kan. iya Imamnya ada good dengar kulhu. tuh ada gitu tau. Nggih. Padahal ada riwayat Bacaannya bagus. ada riwayat yang Allah niku mencintai seseorang ketika dia jadi imam dia membaca kulhu di setiap rakaat terakhirnya. Maksudnya ketika di rakaat keduanya itu mesti kulhu. Hanya lu kulhu lagi. Berarti Di NU itu panjang. gitu nggih. Nggih, Nek maka tarawih itu gitu. nggih NU itu Iya, kan Mbak. dalilnya dari itu. Nggih. Oh, ngambil itu. Dari itu. Ayat apa rakaat kedua Yang mahiru sering. Tapi ngapunten Senengin loh ya. nggih. Memang dalilnya dari itu. Tapi kalau di dalam riwayat itu kan disebutkan Rasulullah SAW kan disampaikan ke Rasul, ya Rasul ini pemimpin kita ini, pemimpin pasukan kita kalau membaca mesti kulhu terus, mainnya kulhu aja kan gitu. Terus kemudian ya tanya aja kepada dia kenapa dia baca kulhu. Ketika disampaikan saya membaca kulhu karena di situ sifatur rahman, sifatnya Allah dan saya senang membaca sifatnya Allah. Maka Rasulullah mengatakan akhbiru anna Allah yuhibbu. Kasih tahu dia bahwasanya Allah niku mencintai dia. Nggih, berarti kan dia niku dicintai oleh Allah karena membaca kulhu dan di situ karena sifatnya Rahman. Lah pertanyaannya kalau misalkan ada orang taraweh baca kulhu, pertanyaan dia mencintai sifatur Rahman, apa gen cepat? Enggak tahu deh. Biar maknanya Karena maknanya itu sama dengan seperti Al-Quran. Nggih, Mengikuti sunnah. Mengikuti sunnah. nggih, maka tergantung Jawabnya setiap gitu aja Iya, mengikuti tergantung sunnah. niatnya Di ya. samping cepet ya mengikuti sunnah. Nggih, maka mungkin setiap orang memiliki niat yang beda-beda. Iya. Tergantung dari niatnya seperti apa. Tergantung ilmunya. Nggih. Makmumnya sing seneng, Mbak. Membahagiakan makmum kan berpahala. Nggih. Imamnya sing suwe dihindari. Anggar imam iki kae golek masjid liya. Nah, ya. Imam itu menyusahkan makmum ya kurang pas kan. Iya. Nggih. Tayyib. Muttafaqun alaihi riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, kalau sedikit kita membahas tentang hadis niki. Pertama Rasulullah SAW itu menyuruh Ibnu Mas'ud untuk membacakan Al-Qur'an kepada beliau. Itu tujuannya untuk tadabbur. Karena kadang-kadang kalau kita baca sendiri niku kurang bisa mentadaburi. Kan ngeten nggih. Kita baca Quran, bahkan misalkan jenengan belajar bahasa Arab. Tolong bacakan nih teksnya. Jangan baca untuk niku nggak paham isinya malahan. Iya. Malah nggak paham. Artinya kalau mendengarkan itu bisa lebih menghayati, mentadaburi, iya. bisa menghayati. Nggih. Maka harus ini ya, harus ada keseimbangan. Jangan
apa terus baca terus tanpa mendengarkan. Kita diajari Rasul, ya kita baca, ya kita sering mendengarkan juga dari Dua orang kali lain. itu ya. Ya, karena itu tujuannya untuk tadabbur. Kadang-kadang kalau kita baca sendiri itu kadang-kadang kurang tadabburnya. Iya. Murotal itu ada yang sebentar nangis ya. Sinten? Murotal. Murotal nggih. Iya. Nek pas nangis itu saya matikan dulu, artinya apa itu kok nangis. Oh, ngoten nggih. Murotal kan ada yang sesungguhan itu. Nggih. Itu jadi artinya apa toh? Nggih, ini novel ini. Untuk ditadaburi. Bagus ini nggih. Kemudian dari sini tadi kita juga belajar tadi nggih tentang hasbuk dan cara atau ngajari. Sebenarnya Rasul niku menyuruh Ibnu Mas'ud untuk membacakan Al-Qur'an kepada beliau. Tujuannya juga untuk mengajari umat tentang adab mendengarkan Al-Qur'an. Bagaimana adabnya mendengarkan Al-Qur'an. Jadi minta orang lain misalkan membacakan Al-Qur'an, kemudian didengarkan, ditadaburi. Kemudian ketika lagi tersentuh di ayat tertentu, maka bisa minta untuk berhenti dulu untuk dihayati. Kadang-kadang kan lanjut gitu aja nih. Ketika lanjut aja itu jadi momentum untuk mentadabur itu kurang. Maka Rasulullah SAW menyuruh Ibnu Mas'ud untuk berhenti dulu. Hasbukal an. Berhenti dulu. Biar untuk lebih menghayati ayat tersebut. Kemudian tadi nggih, berarti termasuk mendengarkan Al-Qur'an niku lebih menyentuh hati dibandingkan kita membaca sendiri. Kalau misalkan kita melihat contoh yang lain niku sinten Umar bin Khattab misalkan nggih. Umar bin Khattab niku kan masuk Islam niku gara-gara awalnya mendengarkan Al-Qur'an dulu kan nggih. Kemudian marah. Umar ya. Nggih. Umar kan nggih. Ya, Surah Umar Thaha. bin Khattab. Umar bin Khattab. Kemudian tahu artinya Pak? nggih. Kok baca awalnya dari dengar baca Quran gitu, bacaan Al-Qur'an niku. Awalnya marah, kemudian ketika lihat, kemudian dia baca nggih Thaha. Kemudian dibaca sampai beberapa ayat niku. Kemudian itu yang menyebabkan Umar bin Khattab masuk Islam. Dimulai dari mendengar. Ternyata mendengar itu lebih menyentuh hati dibandingkan kita membaca sendiri. Kemudian dari hadis ini juga kenapa Rasulullah SAW itu nangis? Salah satu sebabnya karena beratnya tanggung jawab beliau sebagai saksi bagi umat, sebagai saksi syahid nih. Bagai faida ji'na min kulli ummatin bisyahidin. Setiap umat itu ada syahidnya, ada saksinya. Dan umat ini adalah rasulnya, saksinya adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka menunjukkan beratnya tanggung jawab beliau. Kemudian juga pelajaran yang bisa kita ambil niki, menangis, nggih Rasulullah kan menangis niki nggih. Menangis karena takut maksudnya niki. Itu merupakan tanda keimanan. Kalau ada orang kok menangis karena ayat tertentu, nangis takut neraka, takut azabnya Allah, niku tanda keimanan. Kemudian juga pelajaran juga dari hadis ini, Al-Qur'an niku ternyata menghidupkan hati kita. Al-Qur'an niku menghidupkan hati kita. Baik, niku hadis 446 yang kita baca, yang Masya Allah Rasulullah mengajari kita tentang adab-adab mendengarkan Al-Quran dan mentadaburi Al-Quran. Dan kita diperintahkan untuk mentadaburi Al-Quran. Afala yatadabbaruna Al-Quran am ala qulubin aqfalha. Apakah mereka itu tidak mentadaburi Al-Quran, ataukah hati mereka itu terkunci? Salah satu tanda kok kita niku susah mentadaburi Al-Quran niku bisa jadi menjadi tanda apa hati kita bisa jadi terkunci, nggak bisa mentadaburi Al-Quran, karena ayatnya kan gitu nih, afala yatadabbaruna Al-Quran am ala qulubin aqfaluha, ataukah hati mereka yang terkunci. Hati yang tidak terkunci harusnya bisa mentadaburi Al-Quran. Taib, niku hadis 446. Kita lanjutkan nggih. 447. Bismillah wa an Anasin, dan dari Anas radhiyallahu anhu, semoga Allah meridainya. Qala berkata Anas bin Malik,
Qala berkata Anas, khotaba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khutbatan. Khotaba berkhutbah. Rasulullah SAW apa khutbatan satu khutbah. Ma sami'tu mislaha qattu. Aku tidak mendengarkan khutbah yang semisal itu sama sekali. Maksudnya belum pernah mendengar khutbah seperti itu sama sekali. Ini hadis sudah pernah kita baca juga. Ini ada pengulangan di bab ini juga. Faqala, maka Rasulullah SAW bersabda di dalam khutbahnya beliau niku, lau ta'lamuna ma'a'lamu la dhahiktum qalilan wa la bakaitum katsira. Lau kalulah Kalian ta'lamuna kalian mengetahui ma'a'lamu apa yang aku ketahui, la dhahiktum qalilan, maka kalian pasti akan sedikit tertawa. Pasti kalian akan sedikit tertawa. Wala bakaitum katsiran, dan kalian pasti akan banyak menangis. Sedikit tertawa dan banyak menangisnya. Karena Rasulullah SAW diperlihatkan banyak hal yang kita tidak bisa melihatnya. Rasulullah SAW melihat banyak orang yang disiksa di neraka, dan begitu banyak hal-hal yang tidak kita ketahui. Seharusnya kalau kita melihat sebagaimana yang Rasul lihat niki, harusnya kita mesti banyak menangisnya dibandingkan tertawa, takut terhadap Allah niki. Qala, maka Anas bin Malik mengatakan, faghatta ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Faghatta, maka ghatta menutupi sinten ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wujuhahum, wajah-wajah mereka, ini wajah-wajah mereka ditutup, walahum khanin, dan mereka niku napa khanin niku suara sesak-sesak nggih, itu sesenggukan niku. Suara sesenggukan ketika nangis niku. Jadi ditutupi wajahnya, kemudian nangis dan sesenggukan. Muttafaqun alaihi, riwayat Bukhari wa Muslim. Sabaqa bayanuhu fi babil khauf, dan sudah berlalu bayanuhu penjelasannya fi pada babil khauf, bab khauf sebelumnya. Niki sudah kita baca juga hadisnya. Kenapa? Jamak Khanin niki suara nggih mboten jamak. Khaninun bukan khanina. Kalau nina gitu nggih, niku bisa masuk ke jamak mudzakkar salim. Tapi khanin bukan jamak mufrad. Bentuk-bentuk suara nih. Khanin apa banyak nih nggih. Suara nggih. Dan niki nangis itu kalau sesungguhan hidungnya juga keluar air hidung, air mata. Iya, sininya juga keluar. kalau nangis. Iya, kalau Nggih. kenanan. Nggih. Tidak hanya air mata. Betul. Dan niki nanti akan ada hadisnya juga tentang niki yang di hidung niki nggih. Oh. Hadisnya ada nanti setelahnya nih. Baik. Nah, dan kita belajarnya niki Rasulullah SAW ketika khutbah nggih, niku kemudian membuat orang lain itu jadi nangis nggih. Bahkan para sahabat niki, bukan hanya satu sahabat tapi ashabu Rasulillah. karena pada tidur. Kalau sekarang dengar khutbah malah Tidur. nggih. Bangun koma. Nggih. Kadang-kadang ngomong apa kayak khutbah suwe ini aja, padahal cuman 20 menit paling nggih. 15 menit, 20 menit. Wis kita suwe banget. Nang khusuknya sudah diangkat dengan diungkapin. carane Menyampaikan harus Nggih. pinter-pintere Nggih. pinter-pintere Ada ini menguasai apa kalian. nih namanya
audiens. Nggih. Kalau kita ngelihat Rasulullah SAW itu kalau khutbah memang napa ya mukanya memerah, kemudian dengan suara yang kenceng kayak sedang orasi kan ngoten. Niki yang Rasul lakukan ketika sedang khutbah. Tapi Rasulullah SAW sendiri kan juga sering nangis, bahkan niki ya, tadi di ayat ketika mendengar ayat pernah juga beliau nangis ketika beliau niku mampir di kuburan ibunya di Aminah, mampir kemudian nangis. Harusnya kita juga gitu nih. Apalagi kalau teringat orang tua. Saya itu kalau sering nyampaikan, misalkan nyampaikan tentang orang tua atau niku banyak jamaah yang nangis. Banyak jamaah yang menangis karena misalkan orang tua nggih Masya Allah sayangnya orang tua dengan kita ya, ketika anak kok sakit orang tua nggak bisa tidur, tapi kalau orang tua yang sakit anak mesti bisa tidur sampai ngorok-ngorok kan ngoten nggih. Bapak tidur di sampingnya nungguin. Kalau orang tua punya anaknya sakit, ini nggak bisa tidur semalaman kok rasa tidur. Nggak enak makan Nggak enak makan. Orang tua bisa menggantikan sakitnya anak, sedangkan anak nggak akan bisa menggantikan sakitnya orang tua. Orang tua ini kalau sama anak nggak pernah hitungan, tapi kadang-kadang anak dengan orang tua itu sering hitungan kan kata nggih. Itu banyak yang seperti itu. Kadang-kadang anak merawat orang tua merawat anaknya yang sakit ya tujuannya untuk agar ya berharap anaknya bisa hidup. Tapi kalau anak merawat orang tua yang sakit niku biasanya berharap orang tua dan cepat mati. Kadang-kadang seperti itu. Niku kadang-kadang orang-orang tua yang sudah sepuh-sepuh gitu ya. Niku sampai berbes gitu. Banyak yang seperti itu. Ketika teringat orang tuanya. Artinya napa? Bakti kita walaupun kita sudah tua, orang tua, orang yang sudah tua niku belum tentu punya anak, tapi setiap anak niku pasti punya orang tua. Maka jangan sampai lupa dengan orang tua. Kadang kalau orang tua sudah meninggal dunia atau anak niku sudah menikah niku lupa dengan orang tuanya. Padahal kita niku tetap harus bakti kepada orang tua walaupun orang tua sudah meninggal dunia. Salah satu bakti kita mendoakan orang tua, sedekah atas nama orang tua mungkin. Kemudian membacakan, menghadiahkan bacaan Al-Quran kepada kedua orang tua. Jumhur ulama membolehkan. Mungkin sebentar lagi korban atas nama orang tua yang sudah meninggal dunia itu juga diperbolehkan oleh para ulama. Dalilnya apa? Misalkan korban ini kemarin itu kan saya sedikit nyampaikan tentang orang tua dan korban. Dalilnya kan salah satunya Rasulullah SAW pernah berkorban dengan dua kabsyaini amlahaini, dua domba yang besar. Satunya diniatkan atau diatasnamakan Rasul dan keluarganya, sedangkan satunya diatasnamakan umatnya. Nah, namanya umat ini kan ada yang masih hidup, ada yang sudah meninggal dunia. Nah, dari sini ulama madhab Hambali, madhab Hanafi itu membolehkan kurban atas nama orang tua yang sudah meninggal dunia. Sedangkan kalau madhab Syafi'i itu lebih rata-rata berkorbannya kalau diniatkan sedekah, ya sedekah atas nama ya orang tua, sedekah untuk orang tua, nanti buat apa-apa. Korban ya niatnya sedekah atas nama orang tuanya itu. Kemudian kalau madhab Maliki itu membolehkan kalau ada wasiat, ya orang tuanya wasiat, nanti tolong korban ya atas nama saya, baru diperbolehkan. Tapi artinya kan jumhur ulama itu membolehkan untuk berkorban atas nama orang tua yang sudah meninggal dunia. Ya, diawali dari nampak orang tua yang masya Allah niku sayangnya kepada kita, tak sampaikan korban niku, terus kemudian ada jamaah yang langsung mau korban atas nama orang tuanya. Ustaz, saya pengen korban atas nama orang tua nih, cuman orang tua sudah dua-duanya sudah meninggal dunia, mana yang harus saya dahulukan, bapak atau ibu atau bagaimana kan? Bapak langsung bisa. Ibu dulu no ibu tiga. Kenapa? Ibu dulu ibu tiga kan. Ibu tiga. Ibunya tiga. Baru bapakmu. Oh, ibunya tiga, bapaknya satu. Ada artis itu lah ibumu baru bapaknya ibu. Ibunya dulu. Boleh monggo kalau misalkan mau ibu dulu, monggo bapak dulu. Kalau misalkan seperti ini atau mungkin salah satunya udah pernah korban, mungkin didahulukan yang belum berkorban misalkan.
nanti kalau satunya pengen napa dikorbankan atas nama beliau, yang satunya juga mboten napa. Kalau kambingnya satu gitu di atas namakan orang tua, berarti kita jadi nggak korban nggak apa-apa. Mboten napa-napa, kan kita juga dapat pahala. Kita mengeluarkan uang untuk beli kambing, dapat pahala napa mboten? Ya. Dapat pahala, namanya mengeluarkan uang kan nggak mungkin nggak dapat buat pahala. baik pada orang tua. Buat baik kepada orang Nggak tua. apa-apa, kita nggak korban untuk orang tua kita. Apa Iya. harus korban dua? Kalau jenengan mampu dua lebih bagus niku. Tapi kalau misalkan belum mampu dua, jenengan satu. Apalagi jenengan sudah sering korban misalkan. Saya sudah tiap tahun korban nih. Orang tua kok Orang tua juga sudah korban. sudah korban misalkan. Nggih monggo kalau misalkan pengen sekali-sekali lah saya pengen korban lah. Walaupun orang tua dulu udah pernah korban, mbok saya sebagai anak mumpung masih punya kesempatan dikorbankan atas nama orang tua niku. Betul Tapi apa? dulu orang tuanya korban satu untuk bapak ibu boleh. Orang tua dulu masih Satu hidup. kambing, ya masih hidup. Nggih, betul apa? Satu untuk ya bapak ya ibu gitu boleh. Nggih, kan Rasulullah SAW tadi nggih dua kambing niku, satunya di atas namakan beliau dan keluarganya. Jadi kalau di atas namakan Rasul niku keluarganya sebenarnya masuk. Nggih, sebenarnya masuk. Jadi anak Berarti yang istrinya. bapak kok istrinya ya dapat ya. Bapak Istrinya ya otomatis Iya. dapat. Keluarga. keluar Seanaknya. memang sebenarnya cuman wallah alam saya belum membaca kalau sudah meninggal dunia apakah beda. Kalau ini kan jelas masih hidup nggih. Yang ini kan jelas masih hidup. Dan sebenarnya kan Rasulullah dengan keluarganya. nggih. Kalau misalkan diatasnamakan bapak nih monggo juga sih. Nggih. Insya Allah anak yang mengeluarkan uang untuk membelikan hewan kurban ya niku insya Allah dapat pahala dan dihitung sebagai anak yang bakti kepada orang tuanya. Nggih. Karena ada riwayat-riwayat yang lain. Contoh misalkan tadi nggih anak soleh yang mendoakan orang tuanya niku tetap disebut anak yang soleh. Ya. Walaupun dulunya mungkin kurang bakti kepada orang tuanya, ketika orang tua sudah meninggal dunia dia mau mendoakan tetap dianggap sebagai anak yang soleh. Kalau anak soleh berarti kan disebut anak yang bakti nih sama orang tuanya. Maka dari yang lain itu kalau ada anak yang menziarahi kuburan orang tuanya mendoakan ngeten nggih niku napa disebutkan dia niku baron wa kana baron lahuma wa ghairu mudayyin lahuma. Dia niku disebut anak yang bakti kepada orang tuanya dan tidak menyia-nyiakan orang tuanya. Ya, insya Allah jadi dapat dua, anak yang korban atas nama orang tua dapat pahala dan dianggap sebagai anak yang bakti, ya, anak yang saleh nih. Itu tadi nggak usah ke kuburannya nggak apa toh. Kalau korban betul saya betul Tadi ya jenengan nyebut ke kuburan apa enggak? Ziarah. ziarah kubur maksudnya. Ini kalau niku tentang riwayat ziarah kubur nggih. Saya nggak pernah ya hampir nggak pernah ke tapi doakan selalu. Nggih Ya, sebenarnya mboten napa-napa enggak datang ke kuburan. Tapi kalau saya kadang-kadang nggih menganjurkan ya kalau bisa tetap datang ke sesekali nggih niku nilai orang tuanya, resiki merawat. Karena ngapunten kadang-kadang kalau enggak dirawat ini ada kasus niku kuburannya hilang. Kemarin niku saya pas ngisi di Saragen ada jamaah yang nyampaikan Ustaz, saya kan punya prinsip kalau doa itu ya dari rumah saja. Nggih. Kemudian sampai bertahun-tahun saya dengar kabar kalau kuburan ibu saya itu sudah hilang, dipakai sama orang lain dan sekarang dikicing. Nggih. Dikicing sama orang lain. Jadi karena ini kan sudah bertahun-tahun dikiranya tanah kosong, digali kemudian diletakkan jenazah yang lain dikicing sama orang lain niku. Dikicingnya itu loh ya. Nah niku masalahnya kan. Jadi terus hilang, betul-betul hilang. Nggih. Tapi kalau dibuat orang lain kan juga nggak apa-apa toh karena susah banget nyari lubang kuburan itu. Sebenarnya kalau misalkan tidak ada kedaruratan, itu nggak boleh. Kalau nggak ada kedaruratan nggih. Kalau ada darurah, maka harus ada hal-hal yang perlu dipertimbangkan. Misalkan apa? Niki jenazah, nggak boleh laki-laki dan perempuan satu lubang. Nggih. Misalkan walaupun betul-betul sudah habis, nggak boleh kok Nggak ini. tahu gimana. Nggak Nah, tahu ini harus itu bekasnya siapa gitu nggak tahu. Oh, nah itu kan nggak tahu karena nggak pernah kalau nggak tahu, dikunjungi. nggih mungkin ada nggih. Itu di Arab itu ditumpuk-tumpuk itu laki-laki sama laki-laki itu. Nggih, kalau nggak boleh kalau misalkan kok perempuan dan laki-laki dari satu lubang itu nggak boleh. Secara Tumpuk-tumpuk itu juga nggak boleh. Nggih. Maksudnya yang lain jenis gitu. nggak boleh. Kecuali kalau misalkan dia suami istri. Oh, Kalau suami istri masih para ulama membolehkan.
musibah. Tapi Tapi kalau suaminya misal meninggal duluan 10 tahun Nggih. kemudian di istrinya tempat yang sama. nggih, mboten Suami napa-napa istri jika nggak memang apa-apa. tidak ada tempat lagi nggih. Tapi kalau misalkan ada tempat lagi memang lebih baik satu lubang, Ya, dua satu lubang. jenazah. Itu yang terbaik. Baik, jadi kembali ke tadi tentang ziarah kubur. Jadi memang yo doanya insya Allah dua-duanya sampai. Cuman bedanya rasanya mesti Rasanya beda. deket gitu. Rasanya beda kan nggih. Sebagaimana kalau ada orang laki-laki nonton sepak bola di TV sama nonton sepak bola di stadion. Podo nonton nih tapi rasanya beda. Bayar ya gitu. Akhirnya beda. Sama Rasulullah SAW niku ziarah kubur ibunya Aminah ketika pas yang lewati kemudian beliau mampir kemudian menziarahi kuburan ibunya. Rasulullah SAW saja ziarahi kuburan ibunya sampai nangis di situ. Sampai nangis di situ. Di-share hadisnya yang itu. Hadisnya. Nanti di Ini nanti coba saya carikan. Ini. Boleh isi. Ini. Tak boleh ani. Yang Jalan ziarah gue meluangkan waktu, Boleh iklan, meluangkan boleh biaya iklan. itu yang insya Tapi Allah memang bagian aku dari coba. bakti. Nggih, tapi yang jelas kan ziarah kubur diperbolehkan nggih. Ya, Iya, iya. Diperbolehkan. mubah. Mubah. Kecuali harus nangis-nangis dari cerit yang Nggih, meratap niku ya enggak boleh. Perempuan pun juga riwayatnya Aisyah kan juga tanya kepada Rasul, "Ya Rasul, kalau saya ziarah kubur apa yang harus saya ucapkan?" Maka Rasul ngajari ucapkan assalamualaikum ya ahlad diyar sampai selanjutnya sampai selesai niku. Ini berarti kan perempuan juga diperbolehkan ziarah kubur kalau tidak ada fitnah, tidak meratap, niku diperbolehkan. Baik. Tekankan di niku nggih. 12 nggih. Selesai niku nggih. Iya. Hadis 447. Kita masuk ke bab hadis selanjutnya 448. Bismillah kita baca wa an Abi Hurairah dan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu semoga Allah meridhoinya. Qala berkata Abu Hurairah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW bersabda, la yaliju, la tidak, yaliju masuk, fi'il madinya apa? walaja yaliju. Walaja. Nggih. Walaja yaliju. La yaliju tidak masuk anar, masuk neraka sinten rojulun, seorang laki-laki. Maksudnya seorang laki-laki niki nggih, laki-laki Iya, perempuan nggih wanita jenenge. juga masuk. Nggih. Laki-laki kok. Berarti wong wedok mboten wong. Laki loh ya. Kontekstual banget ini memahaminya. Nggih, tidak masuk neraka seseorang niku yang baka menangis Nangis min khosyatillah karena takut kepada kepada Allah. Ya enggak akan masuk neraka. Kalau ada orang kok nangis takut kepada Allah, niku kata Rasul tidak akan masuk neraka. Hatta sampai ya'uda kembali Kembali al-labanu susu susu fil dzar'i pada apa niku? Dzar ini. Misalkan kambing niku ya tempat susunya niku dzar'nya. Paham nggih? Iya. Nggih. Maksudnya kalau susu itu sudah diambil jadi udah laban, nggih. Maka nggak mungkin kan bisa dibalikkan ke tempat itu lagi. Maksudnya apa? Mustahil. Nggih, mustahil ada seseorang nangis karena takut kepada Allah kok masuk neraka. Niku mustahil. Nggih, mustahil masuk neraka. Wala yajtami'u, wala dan tidaklah yajtami'u berkumpul bubar gubar debu fi sabilillah, debu di jalan Allah, waktu on jalan wa dukhanu jahannam dan asap asap jahannam neraka. Nah, walaupun namanya debu dan asap ini kan identik dan sering bercampur antara debu dan asap niku.
Tapi debu yang ada di jalan Allah dengan asap jahanam itu nggak akan mungkin berkumpul, walaupun dua-duanya itu kayak identik, kayak sering bertemu, tapi dua hal ini tidak akan mungkin bertemu, tidak akan mungkin berkumpul. Sama seperti seorang laki-laki yang nangis karena takut kepada Allah, nggak akan mungkin berkumpul dengan neraka, nggak akan mungkin masuk neraka. Niku sabdanya Rasulullah SAW. Maka napa niki luar biasa nggih orang-orang yang takut kepada Allah sampai menangis niki, ya seakan-akan udah dijamin masuk surga, seakan-akan. Baik. Rawahu wa dukhanu ini secara Arab apa ya Ustaz? Dukhanu niki napa maktuf ala hubar. Ya, saya berikan juga gitu maktuf ala hubar. Berarti debu fisabilillah mas sama dukhan fisabilillah. Dukhan jahanam. Dukhan jahanam. Ini kan kalau dukhan jahanam mudhaf ilaih niku. Nggih, kita tahu itu. Debu pejihad. Fa'ilnya kan hubar. Gubar. Terus kemudian dukhan itu maktuf ala gubar. Karena ada waw di situ sebelumnya. Wa dukhanu jahannam. Gubar fisabilillah wa dukhanu jahannam. Enggak mungkin berkumpul. Nah, kan berkumpul itu harus lebih dari satu kan namanya. Enggak mungkin satu kok berkumpul. Harus minimal 2 atau lebih. Rawahu Tirmidzi, riwayat Tirmidzi, waqala berkata hadisun hasanun sahih. Hadis ini hadis yang hasan sahih. Baik. Kemudian kita belajar dari hadis ini berarti napa tangisan niku nggih. Nangis niku memang tanda hati yang hidup. Ya sebagaimana banyak para sahabat juga yang menangis, sebagaimana mungkin seperti Abu Bakar. Niku juga sering menangis ketika dalam sholatnya, sering menangis ketika baca Quran. Rasul pun juga seperti itu. Kemudian Umar bin Khattab itu sebagian mengatakan pipinya niku ada 2 garis. 2 garis. Karena seringnya menangis. Karena seringnya menangis. Jadi di pipinya niku ada 2 garis. Kerut-kerut gitu ya. Karena seringnya beliau niku menangis. Padahal kita tahu Umar kan orang yang tegas nggih. Tegas. Tapi hatinya lembut. Hatinya seperti itu, Masya Allah. Sampai di pipinya disebutkan ada 2 garis bekas beliau niku sering menangis. Kalau kita mungkin nggak mau nggih, harus ada skincare perawatan. Apa namanya guys? Fisik. Terus kemudian juga tuh aku kurang tidur itu. Nggak sehat itu. Nggak Gitu. sehat. Iya. Ya, karena banyak nangis karena Allah dikira kurang sehat. Kurus piye ngono ngingkrik-ingkrik kurus gimana gitu loh ya. Terus wajahnya itu waduh cekung banget gitu. Terus pokoknya nangis terus matanya kan. Muslim Yang kok. di bawah itu maksudnya Iya. apa? Apa? Debu dengan api neraka. Orang yang jihad itu tidak akan masuk api neraka gitu maksudnya. Yang di bawahnya. Yang di bawahnya. Lanjutnya ini. Debu dan asapnya jahanam tidak akan bersatu. Maksudnya debu jihad fisabilillah. Nggih, maksudnya debu ini kan adalah Yang fisabilillah di jalan jihad. Allah. Nggih. Tidak mesti perang. Tidak akan bersatu dengan Tidak mesti perang. Nah ini menangis tadi. ya. Kalau perang kan ada kuda-kudanya. Nggih. Bisa dengan Ya. perang. Yang itu nggak bersatu gitu. Nggih, yang paling dekat memang makna gubar fisabilillah memang jihad fisabilillah. Debu orang yang jihad fisabilillah itu nggak akan mungkin berkumpul dengan Asap jahanam neraka jahanam. tidak akan ketemu. Nggih. Tapi niki dimaknai, para ulama juga memaknai bukan hanya jihad. Kalau sekarang kan banyak yang nggak ada medan jihad. Iya. Nggih. Kalau misalkan panjenengan apa betul-betul dakwah karena Allah sehingga yes awake berdebu, penuh dengan debu, Mencari kesana nafkah. kemari, nggih, Untuk mencari laki-laki. nafkah.
Jenengan sebagai ngurusi majelis taklim ada Solo Raya ada 100 majelis taklim sing ngurusin jenengan dhewean nggih. Niku berdebu ngoten niku. Saya kan banyak debunya. Nggih. Diajak sekarang. Berdebu di sedalane ora di aspal dadi berdebu sekarang ora ana debune balane. Asal Tapi nggih mboten sah jenengan terus lewat sawah sik kan kita berdebu mboten sah. Hanya Allah yang tahu. Kadang-kadang kan masya Allah nih banyak aktivis-aktivis niku ya masya Allah. Kadang-kadang kita melihatnya niku napa koyo pagi siang malam nggih niku ngurusi jamaah niku. Kan ngoten nggih. Iya. Masya Allah. Artinya beres ya. Nggih. Iman-iman hatinya sampai tak beres. Nggih, masya Allah. Rugi. Kadang-kadang saya cuman niki kayak kemarin lah napa niki bukan walaupun enggak aktif sih beliau niku takmir tapi beliau kan kerja di ortopedi niku nggih kerja di ortopedi beliau niku yo napa takmir masjid di daerah Pabelan niku terus keliru gara-gara nyampaikan jadwal ke saya keliru saya mintanya hari Senin beliau jadwalkan hari Kamis selama bulan Ramadan niku akhirnya kan banyak yang nggak bisa niku nyampaikan Ustaz mohon maaf ya mohon maaf betul-betul saya salah Ustaz saya tuh stres sampai ngomong stres gitu karena banyak pekerjaan ditambah lagi kan takmir masjid kan banyak ngurusi macam-macam jadwalnya kan banyak banget ya tarawih ya kajian lah ya inilah ya buka bersama lah ya nopo-nopo nih kan Masya Allah ini gue ngomongnya stres nih gue sana tapi kadang-kadang lihat yang kadang-kadang ibu-ibu masya Allah ngurusi majelis taklim ini sana masya Allah itu belum ngurusi rumahnya nih gitu. Saya saja ngurusi jadwal nanti nih guys mumet nih kadang-kadang lali-lali ya. Ya suruh mengingatkan istrinya harus ada. Jangan sendiri sendiri juga lupa. Nambah perlu nambah kan maksudnya? Boleh, nggak dilarang. Pak Hamid jajet itu bagian itu istrinya. Lah salah kowe orang ngeleki aku. Aku keliru mergo kowe to. Sini Salah, golek kesalahan orang lain. harus bagi tugas kok. Masya Allah. Artinya niki debu di jalan Allah bagi orang-orang yang memang di jalan Allah entah itu mencari nafkah entah berjihad ataupun yang lain maka debu ini tidak akan mungkin berkumpul atau bersatu dengan asap neraka. Kemudian juga pelajaran dari hadis ini niki mengumpulkan antara yang zahir dan yang batin. Kalau ini kan kita melihat laki-laki yang menangis namanya tangisan ini kan memang hati nih nangis kan dalam perkara hati. Sedangkan niki debu niku kan lebih pada fisik. Nih, debu niku memang lebih pada fisik. Ini dikumpulkan antara dua hal niki antara menangis amalan hati dengan gubar debu maksudnya adalah amalan fisik niku harus ada dua-duanya bukan hanya amalan hati saja tapi juga amalan fisik niku dilakukan usaha niku harus tetap ada. Baik. Niku hadis 448 kita lanjutkan nggih. 449 niki hadis ya juga sudah pernah kita baca dan masyhur mungkin setiap orang sudah pernah mendengar membaca hadis ini. Kita baca wa anhu dan darinya juga dari Abu Hurairah. Qala berkata Abu Hurairah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW pernah bersabda, sab'atun 7 golongan yudhilluhumullah yudhillu menaungi hum mereka sinten Allahu Allah menaungi mereka fi dhillihi pada naungannya yauma la dhilla illa dhilluhu yauma pada hari la dhilla tidak ada naungan
illa dhilluhu, kecuali naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, 7 golongan, 7 orang niki akan dinaungi oleh Allah di padang mahsyar pada hari yang tidak ada naungan sama sekali, sangat panas sekali, tapi Allah menaungi mereka. Sinten yang pertama? Imamun adilun, imam yang adil. Imam yang adil bukan berarti terus pemimpin. Artinya setiap kita niku bisa menjadi pemimpin yang adil. Karena kulukum ra'in wa kulukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap dari kita niku pemimpin dan setiap dari kita akan diminta pertanggungjawaban dari kepemimpinan kita. Ya, jadi laki-laki memimpin keluarganya, ya, perempuan memimpin apa dalam hal pendidikan anak dan urusan rumah tangga, ya, ini juga pemimpin. Setiap orang niku pemimpin. Ya, tapi niki imamun adilun, imam yang adil adalah orang yang akan dinaungi oleh Allah di padang mahsyar kelak. Yang pertama itu. Yang kedua, wasyabun nasya'a fi ibadatillah. Yang kedua, pemuda, seorang pemuda yang nasya'a, tumbuh fi ibadatillah, tumbuh dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketaatan. Ya, dalam ketaatan. Jadi seorang pemuda terus beribadah kepada Allah. Yang ketiga, warajulun qalbuhu. Yang ketiga, seorang laki-laki, qalbuhu, hatinya mu'allakun, terkait, terikat, terikat fil masajid, di masjid. Ini bisa nisa juga ya. Niki bisa sebenarnya. Nggih. Artinya terikat dengan masjid. Ini sabun, rojulun, semuanya laki-laki. Warojulani, 2 orang pria, ya salah. Warajulani, tadi nggih, pokoknya laki-laki yang seorang yang hatinya selalu terikat dengan masjid. Nggih. Maksudnya terikat dengan masjid niku bukan berarti terus nang masjid tok wudu apa adus bar kuwi turu bar kuwi lunga. Mampir ning toilet tok. Nyaolin, pokoknya all in. Nggih. Jangan dipahami kontekstual tok. Nggih. Hatinya betul-betul terikat dengan masjid, terikat dengan ibadah. Wa rajulani, seorang laki, 2 orang laki-laki, atau ini enggak harus laki-laki kalau niki juga nggih. 2 orang pokoknya tahabba fillah, saling mencintai karena Allah. Rajulan saling mencintai. Nggih. Betul, karena niki 2 orang laki-laki. Enggak harus laki-laki dan perempuan. Tidak harus Nggih. laki-laki perempuan gitu. Enggak harus. Bukan berarti 2 orang laki-laki saling mencintai terus apa jenenge? Baik. Gawe niku. Astagfirullah, anak. Bukan itu Ustaz maksudnya. kan tersangka. Wong lanang-lanang. Astagfirullahaladzim. Tapi memang napa 2 orang laki-laki yang saling mencintai karena ukhuwah, nggih, persaudaraan, nggih. Perempuan juga bisa. Nggih. Atau 2 orang perempuan juga bisa. Nggih. Mungkin bertemu di dalam majelis ilmu, kemudian Masya Allah saling mencintai karena Allah niki. Laki-laki dan perempuan saling mencintai karena Allah. Niki bisa juga Bisa juga ya. suami istri, terutama suami istri. Kalau laki-laki perempuan belum suami istri mengatakan uhibbuki fillah, saya mencintai karena Allah. Allah ya, buaya itu. Dan payu. Dan senang. Tama'a alaihi wa tafarraqa alaihi. Saling mencintai karena Allah niki disebutkan ijtama'a alaihi, berkumpul alaihi karena Allah, Bisa karenanya. wa tafarraqa alaihi, berpisah karena Allah. Jadi berkumpulkan Allah, misalkan seperti ini majelis ilmu, saling bertemu karena Allah, kan ngaten nggih, di majelis ilmu bertemu karena Allah, berpisah karena Allah. Nggih, niki juga bisa termasuk saling mencintai.
Ya, bukan saling mencela, nggak boleh. Bu, Mbak. Nggih, nggih. Nek anu sauni. Iki Mbak. Bukan untuk saling mencela. Ya, bahkan kelompok dengan kelompok yang lain juga jangan sampai mencela, karena di dalam ayat Al-Qur'an disebutkan nggih, wala yasubbul ladzina yad'una min dunillah fayasubbullaha adwan bighairi ilm. Jangan karena itu mencela orang yang menyembah selain Allah, karena mereka akan mencela Allah juga. Iya, penting. Nggih. Kalau misalkan ada orang kok nyembah patung, jangan mencela mereka. Nggih, jangan mencela sesembahan mereka maksudnya, guys. Jangan mencela patung ini kok. Karena mereka mesti akan mencela Allah juga. Artinya kita nih misalkan kok ada kelompok, nggak boleh kok ada kelompok kemudian nyerang kelompok lain, mencela kelompok yang lain. Mesti satu saat akan diserang juga, diserang kembali. Ini dicela juga. Ini, maka jangan sering mencela, jangan suka mencela, saling menuduh, ini saling menghina antara satu kelompok dengan kelompok yang lain. Ini. Berkumpul karena Allah, berpisah karena Allah. Kemudian nih tadi dimaknai banyak nih, dua laki-laki saling mencintai karena Allah bisa, dua perempuan saling mencintai karena Allah bisa, laki-laki perempuan suami istri bertemu karena Allah, berpisah karena Allah, ini juga termasuk. Ini banyak hal bisa berbagai hal nih. Kemudian warajulun da'athu imra'atun, warajulun dan seorang laki-laki da'athu mengajaknya imra'atun seorang perempuan. Ada seorang laki-laki yang diajak oleh seorang perempuan, yang perempuan niki zatu mansibin wa jamalin, punya kedudukan wa jamalin dan kecantikan. Faqala, tapi laki-laki ini mengatakan, faqala inni akhafullah, aku takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Okay. Tapi kalau sekarang ini rata-rata kalau misalkan ada laki-laki didatangi sama seorang perempuan wis wayune ranjama ngaku pajero ngoten niku nggih. Terus ditawari ngoten niku. Langsung napa menolak. Tidak menolak. Tidak menolak. Ini yang mengajak yang fa'ilnya ini kan perempuan. Imra'atun ya. Nggih. Yang ngajak perempuan. Kalau dibalik misalkan yang laki-laki wis ganteng, nggawa pajero, pejabat, Ini manaknya dua-duanya bisa ya, saling mengajak ya. Maksudnya yang ngajak laki bisa, yang ngajak perempuan bisa ya. Sebenarnya bisa, tapi memang lebih berat niku laki-laki. Maksudnya yang diajak niku laki-laki. Kalau misalkan perempuan kan masih punya apa nggih? Malu dan sebagainya. Kalau laki-laki, ada perempuan cantik, kedudukan tinggi, sugih. Malune ilang. Nggih, niku dijak ngoten niku wong lanang ngoten nggih. Kira-kira udah tabir hilang. Kira-kira pasrah napa? Laki-lakinya. Enggak. Laki-lakinya. Nek perempuan masih malu itu. Nek laki-laki enggak ada tabir, udah langsung gas gitu. Langsung kalau laki-laki. Nah, makanya bedanya perempuan ini kan menutupi kabeh kayak gini kan karena laki-laki itu kalau melihat itu langsung gas gitu. Nggih, betul. Nah, berbeda dengan Nabi Yusuf kan itu pengecualian itu. Bahkan Nabi Yusuf pun ketika diajak ini kan di dalam ayat walaqad hammat bihi wa hamma biha. Dua-duanya sebenarnya pengen. Iya. Sudah mau. Tapi disebutkan ya masih ingat kepada Allah. Kemudian tidak mau gitu. Tapi kalau dilihat dari hasratnya, dua-duanya sebenarnya mau. Iya, hasratnya sama-sama mau sebenarnya. Maka orang yang seorang laki-laki kok bisa seperti ini, maka termasuk yang dinaungi oleh Allah. Tapi ya mungkin 1.000.000 mungkin. Langka sekali orang seperti ini. Ini akhafullah. Saya takut kepada Allah. Kalau orang lain mungkin saya takut orang lain lihat itu mungkin. pahalanya apa kuwi?
takut orang lain lihat. CCTV. Nggih. Nanti aja kalau nggak lihat nggak ada orang ini. Atau CCTV-nya diambil dulu. Jadi Ya. dia malu, masih punya malu. Masih punya. Wis pahalanya wis ora pahala, bukan karena Allah lagi. Kemudian yang berikutnya warajulun tasaddaqa, seorang laki-laki, ini juga bisa seorang perempuan. Tasaddaqa bersedekah, bisadaqatin dengan satu sedekah, fa akhfaha kemudian disembunyikan. Ditutup-tutupi disembunyikan hatta sehingga la ta'lama tidak mengetahui shimaluhu ma tunfiku yaminuhu, tangan kirinya tidak mengetahui apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya. Nggih. Tali tenanan gitu. Nggih, selali tenanan, Nah, ini infak. sembunyi-sembunyi. Nggih. Akhfaha niki Masya Allah nggak banyak ya orang yang melakukan sedekah. Kadang-kadang kan orang sekarang kalau sedekah mesti Aku mengajari mau ngajari orang, jari ini mau ngajari orang. Padahal kadang-kadang tujuannya untuk dalil. biar orang lain tahu. Sedekah sekian ratus juta, si A, Bapak Joko, sekian juta. Sudah disembunyikan di kandak-kandak orang itu kan. Iya. Kan kita sembunyi orangnya malah ngandak itu. Maka kan dalam Nah, hamba Allah itu tadi tulis hamba Allah. Berarti banyak sekali amalan-amalan kita itu mungkin yang nggak naik di atas, tertahan. Iki sapa iki sapa seno sapa. Kowe tok ya sing ngerti terus di kandak. Ki rahasia ya, rahasia di antara kita. Maka dalam Al-Qur'an disebutkan ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Jangan Muni. nggih apa membatalkan apa nggih? Semuanya dulu. Jangan merusak Amalan. sedekahmu itu Dengan dengan manni wal adha, dengan nyebut-nyebut ya, menyebut-nyebut pemberianmu itu. Mani menyebut. Undat gitu mungkin ya. Undat gitu. Nggih. Niku Wis tak merusak. ngene-ngene. Nggih. Kamu nggak ingat dulu pernah saya kasih Pernah tak bantu. nah, tak bantu sekian. Kalau nggak ada saya nggak bisa hidup. Sing gawe nyawa. Kadang orang tua ke anak kadang seperti itu. Kowe tak ragati sekolah. Ora tak ragati Ora iso tinggi. kertas marah. Wong tuane ya rasa sekolah. Terkadang. Nggih. Itu karena bodohnya ilmu nih. Nggih. Sembunyikan. Nah, itu kan kewajiban orang tua minter ke anak-anak. Itu nggak nyalin ngono anake. Kuwi kan kewajibanmu. Orang tua mah ora berbakti ngono. Ora yala-yalan. Yang terakhir warajulun dzakarallah, dan yang terakhir seorang laki-laki, ini juga nggak harus laki-laki, bisa perempuan. Dzakarallah, dia itu mengingat Allah khalian, sendiri. Sepi ya. Nggih, sendiri, sepi. Kalian letter sendiri. Nggih, kosong, Kosong, ya. kosong, sendiri, sepi. Fafadat ainahu, fafadat maka berlinang ainahu kedua matanya. Fadat berlinang kedua matanya, menangisi dosa-dosanya gitu. Malam hari bangun jam 1 jam 2 sholat kemudian nangis karena dosa-dosanya. Ini orang seperti ini akan dinaungi oleh Allah di padang mahsyar. Berarti dosanya langsung resik. Iya, betul. Awan berbuat banyak dosa, begini nangis langsung bersih. Ini sesuk kayak itu sana. Kan begitu kita itu. Ya alhamdulillah menangis, nggak nangis gitu terus numpuk dosa. Iya, betul. Muttafaqun alaihi Bukhari Muslim. Kita lihat sedikit hadis ini. Kalau kita lihat dari hadis ini, banyak amalan di hadis ini, 7 golongan ini berkaitan tentang keikhlasan. Imam yang adil, seorang pemuda yang tumbuh ibadah kepada Allah,
hatinya terikat dengan masjid, saling mencintai karena Allah. Kemudian tadi amalan hati ini banyak sekali. Kemudian sedekah yang disembunyi-sembunyikan, kemudian menangis di malam hari ini banyak tentang keikhlasan. Kemudian kalau kita lihat ternyata dari hadis ini banyak sekali yang berkaitan tentang amal yang tersembunyi. Misalkan kalau ibadah, namanya ibadah sering tersembunyi. Hatinya terikat dengan masjid, ini kan enggak semua orang ngerti. Kemudian saling mencintai karena Allah, enggak ada yang ngerti juga. Amalan tersembunyi. Kemudian perempuan yang ngajak laki-laki tadi, maksudnya kan ya tersembunyi juga nih. Kemudian sedekah yang sembunyi-sembunyi tadi, sampai tangan kirinya enggak mengetahui. Ini juga amal tersembunyi. Sampai kemudian laki-laki, seseorang yang nangis di malam hari tadi sampai berlinang air matanya niku juga amal yang tersembunyi. Ternyata dari 7 hal niki kebanyakan adalah amalan-amalan yang tersembunyi. Artinya betul enggak riya. Artinya amal yang tersembunyi niki lebih tinggi nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa taala dibandingkan amal yang tampak. Walaupun kita niku kalau beramal ya dua-duanya harus ada. Ya kadang ya tampak, kadang ya tersembunyi. Ya tapi amal yang tersembunyi harusnya kalau bisa lebih diperbanyak. Jangan ditampak-tampakkan amalan kita niku. Enggak usah diketok-ketok. Kalau sekarang kan ada media sosial, banyak orang niku sedekah ya konten. Ya status dan sebagainya. Sembunyikan kebaikan sebagaimana kamu menyembunyikan keburukanmu. Walaupun boleh kita sedekah kemudian diperlihatkan untuk orang lain itu biar bisa sedekah juga boleh, tapi tentunya amal tersembunyi jangan sampai lupa, karena kebanyakan dari 7 hal ini ternyata amal yang tersembunyi. Kemudian dari 7 hal ini kalau kita lihat niki lengkap antara amal sosial. Pertama, imam adil itu amal sosial. Kemudian tentang ibadah, ibadah masjid atau niku itu lebih amal pribadi. Kemudian saling mencintai karena Allah niki amalan hati. Ada amalan sosial, ada amalan pribadi, ada amalan hati. Ada amalan hati kita nih. Jadi niki lengkap ngoten nggih. Ada sosial, ada pribadi, amalan hati, semua ada di 7 golongan ini. Dan kemudian yang pelajaran yang bisa kita ambil juga adalah lebih mengutamakan kualitas ibadah dibandingkan kuantitas. Kalau kita melihat tentang misalkan sedekah niki. Sedekah niki enggak disebutkan, Rasul enggak menyebutkan sedekah yang banyak itu lebih bagus. Kalau sedekah 1 miliar itu lebih bagus, enggak. Tapi sedekah yang disembunyikan sampai tangan kirinya enggak tahu kalau tangan kanannya bersedekah. Lah apakah hadis ini mesti sedekah yang banyak? Kan enggak mungkin gitu. Kadang-kadang misalkan ada orang sedekahnya sedikit tapi ya sembunyi-sembunyi sampai tangan kirinya enggak tahu nih. Ya insyaallah juga masuk di hadis ini juga. Jadi enggak harus banyak. Kualitas ibadah harus lebih diutamakan dibandingkan kuantitas banyaknya ibadah kita nih. Baik, niku hadis ke-449. Ada pertanyaan dulu sebelum kita tutup teman. Cukup nih. Cukup nih. Baik. Kalau tidak ada mungkin kita cukupkan sekian pertemuan kita pada pagi hari ini. Semoga yang sedikit ini bisa bermanfaat, dan kita tutup pertemuan kita pada pagi hari ini dengan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1,5 jam untuk berdiri. Berapa Mbak 1,5 jam? Kita kan 1,5 jam dari jam 8. Alhamdulillah loh, aku kurang jam itu Mbak. Iya. Iya Mbak. Ya, ayo salaman deh Mbak. Iya. Jenengan ikut yang Selasa itu dong dia Kak. Bisa aku tak soal kadang kan gawean itu Selasa. Kenapa Dharma lagi? Ambil banyak acara. Apa? Ambil banyak acara. Dulu pengacara jujur pokoknya pengacara jujur. Amin Bu. Terus pokoknya penting halal. Jadi ini masih Mbak ini katanya masih budaya safari mau ke sini. Besok kok Sabtu sebenarnya wae. Ini kacamatanya siapa Om? Yang mematikan Kacamatanya siapa? Mbak sama tadi. Ini dipakai Bu ruangannya. Apa? Dipakai ruangan. Habis ini? Enggak ada yang di dalam sini. Oh gitu ya. Sama Mbak dikasihkan gitu. Oh ya ada di situ kan. Aku kalau lihat ada katanya yang budaya safari itu mau apa? Tapi kalau berkunjung ke rumahnya loh Mbak saya. Saya dikerahkan di sini aja banget ya. Wah, susah Mbak nek pergi. Aku karena kadang kerja, kadang apa, masa itu sudah